Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refki Muzaki, NIM 2018 1037031119. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kelas AIK, yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan Muhammadiyah. Jadi yang pertama itu ada faktor subjektif, yang mana faktor subjektif yang sangat kuat bahkan dikatakan sebagai faktor utama berdirinya Muhammadiyah. Dan juga Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersimpul dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabbur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam ayat. Sikap seperti ini pula lah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surah Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Memahami surah tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi, yang tugasnya berkhidmat pada pelaksanaan misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat kita. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu faktor internal. Jadi faktor internal ini ada berbagai macam. Yang pertama itu ialah rusak dan hinanya umat Islam dalam sosial, baik dalam politik, ekonomi, kebudayaan, serta agamanya. Yang kedua itu tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dari orang dan masyarakat. Yang ketiga, tidak bersihnya Islam akibat bercampur dengan berbagai macam faham, sehingga timbul bid'ah dan syirik. Yang keempat, kurang adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam. Yang kelima, belum selesai dan sempurnanya perjuangan para wali dalam pengembangan Islam di Indonesia. Lalu ada yang ketiga, itu faktor eksternal. Jadi di faktor eksternal ini, yang pertama itu adanya pengaruh gerakan reformasi dan purifikasi yang dipelopori oleh Jamiluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh serta Muhammad Abdul Wahab. Yang kedua itu kegiatan-kegiatan Kristening politik, yaitu usaha-usaha misi dan sending yang bermaksud mengkristenkan umat Islam di Indonesia. Yang ketiga, adanya penjajahan kolonialis yang membelenggu umat Islam dan penetrasi kebudayaan Barat, sehingga menimbulkan sikap acuh bahkan mencemooh Islam dalam kalangan pelajar. Lalu yang kedua itu ialah sosok kepribadian dan obsesi founding father gerakan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang father Muhammadiyah, lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 dengan nama Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama pembaru dan pernah persyarikatan Muhammadiyah. Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman yang merupakan khatib Amin di Masjid Keraton Yogyakarta. Ibunya Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Ia wafat pada 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkanjen, Yogyakarta. Dilihat dari kepribadiannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk seorang ulama yang memiliki komitmen kepada cita-cita kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia dengan berdasarkan pada upaya mewujudkan cita-cita ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam.
Berdasarkan ide-ide, terlihat bahwa Ki Haji Ahmad Dahlan menggunakan pendekatan self-korektif terhadap umat Islam. Menurut Ki Haji Ahmad Dahlan, bahwa pandangan Muslim tradisional terlalu menitikberatkan pada aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Sikap semacam ini mengakibatkan kelumpuhan atau kemunduran dunia Islam, sementara kelompok lain mengalami kemajuan pada bidang ekonomi. Ki Haji Ahmad Dahlan terobsesi dengan kekuatan sistem pendidikan barat seperti terlihat pada sekolah-sekolah misionaris maupun pemerintah. Ki Haji Ahmad Dahlan berpandangan bahwa kemajuan material merupakan prioritas karena dengan cara itu kesejahteraan mereka akan bisa sejajar dengan kaum kolonial. Sebagai tokoh pembaru dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial keagamaan, Ki Haji Ahmad Dahlan menghadapi tantangan dan hambatan yang amat keras dari kaum tradisionalis. Namun berkat kesabaran, keteguhan, keuletan, dan kepiawaian dalam mengajar atau menyampaikan ajaran-ajaran agama, cita-cita dan obsesi Ki Haji Ahmad Dahlan dapat terlaksana. Hal ini terlihat dari meluasnya gerakan dan program kerja ke seluruh Indonesia melalui organisasi Muhammadiyah yang didirikannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.